Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Picaikaran 2 merupakan film berbahasa Tamil yang diproduseri dan diperankan oleh Vijay Antony serta lawan mainnya Kavya Tapar sebagai Hema. Di awal film, terlihat Arafin kecil bersedih melihat ayahnya mengakhiri hidupnya. Dan ketika besar dia melihat acara TV tentang Dr. Mehta yang telah sukses menjadi dokter ahli saraf terkemuka. Metodenya juga sukses untuk transplantasi otak. Meski menimbulkan banyak perdebatan mengenai itu, menurutnya transplantasi sangat diperlukan untuk menyelamatkan orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Namun presenter bertanya, bagaimana jika seorang yang jahat seperti Hitler menyalahgunakan operasi ini? Bukankah itu akan menjadi bencana? Dokter tak menjawabnya dan malah pergi ke Dubai untuk menemui Arafin yang sengaja membuat saudaranya pingsan. Mengapa Arafin sangat ingin mentransplantasikan otak saudaranya itu? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Scene berawal di gedung Chief Minister, di mana CM Murthy mendapat keluhan stafnya soal pengusahawan besar Guru Murthy yang telah berjanji akan memberi support kampanye mereka senilai 5.000 crore. Namun pihak mereka hanya mengirim 4.000 crore saja. Mendengar itu, CM menelpon putra Guru Murthy yang bernama Vijay untuk menanyakan soal kondisi Guru Murthy yang tengah sakit, serta janjinya memberikan support kepada mereka senilai 5.000 crore, namun mereka hanya menerima 4.000 crore saja. Vijay mengaku sudah memberikan 5.000 crore dan memastikan pada CM untuk menghitungnya lagi. CM sangat yakin hanya 4.000 saja. Itu pun yang memberikannya adalah CEO Vijay yang bernama Arafin. Arafin pun beralasan tak masuk akal, sehingga Vijay Guru Murthy marah padanya. Vijay dan dua rekannya lalu menonton Dr. Mehta yang telah sukses melakukan transplantasi otak di seekor monyet. Jika pemerintah memberikannya izin, maka mereka bisa melakukan transplantasi otak manusia juga. Mendengar itu, Arafin berpikir, jika Guru Murthy meninggal, maka Vijay akan mewarisi semua kekayaan ayahnya. Namun jika Vijay sendiri yang meninggal, maka Arafin akan mendapatkan 50% kekayaan, sedangkan Ilago dan Dr. Siwa mendapat 25%-nya. Dan sebelum mereka membunuh Vijay, kontrak besar perusahaan harus dikelarin dulu. Jika tidak, mereka akan mengalami kerugian besar. Makanya mereka bertiga pun membuat rencana jahat untuk mentransplantasikan otak Vijay di Dubai. Kata Ilago, mereka harus memastikan bahwa jaringan tubuh Arafin harus sama dengan Vijay. Karena bahkan jika sudah cocok sekalipun, Arafin juga bisa mati jika operasinya tidak berhasil. Maksud Arafin bukan dia yang akan diplantasikan, tapi mereka harus mendapatkan seorang yang mau diplantasikan. Dan yang terpenting, orang itu harus menurut dengan mereka. Arafin bertanya, bagaimana kabar ayah Vijay saat ini? Kata Dr. Siva, Guru Murthy akan keluar dari rumah sakit seminggu lagi. Jadi Arafin diam-diam membunuh Guru Murthy. Vijay lalu mendekati ayahnya yang sudah tak bernyawa. Ia tak mengerti, perasaan kemarin ayahnya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba dia meninggal begitu saja? Namun Dr. Siva pun membuat alasan untuk meyakinkan Vijay soal kematian ayahnya yang menurutnya sangat normal terjadi. Arafin lalu melarang Vijay mengundang media, karena jika kabar Guru Murthy tersebar, maka perluasan lahan dan ekstraksi minyak dengan Sheikh akan ditunda. Dengan begitu, mereka akan kehilangan 40.000 crore setiap harinya, dan saham mereka akan terkena pukulan besar. Jadi sebaiknya mereka mengumumkan kematian ayah setelah kesepakatan dengan Sheikh selesai saja. Padahal niat Arafin agar media tak menuntut Vijay untuk menyelidiki kematian ayahnya yang dirasa sangat janggal. Kalau ini adalah Hema, kekasih Vijay yang datang untuk menenangkannya. Tak lama Arafin, Ilago, dan Siva datang, membohonginya soal Sheikh yang ingin mempercepat kesepakatan bisnis mereka di Dubai. Jadi Vijay harus ikut ke sana. Hema kebingungan, mengapa mereka buru-buru? Apalagi Vijay malah menyuruh dokter memasang ventilator ke wajah ayah agar 10 hari ke depan. Hema merasa ada yang salah dan mengancam akan memberitahukan hal ini pada pers. Namun Vijay malah menampar Hema. Malamnya Arafin melakukan negosiasi dengan Dr. Mehra mengenai transplantasi Vijay. Dokter sangat takut karena Vijay adalah pria terkaya ketujuh di India. Jika publik sampai tahu, tamatlah riwayatnya. Tiga sekawan ini terus menekan dan menjamin semua keperluan dokter dan memastikan tak ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Juga akan memberikan dokter 1.000 crore biaya tambahan. Dengan begitu, Dr. Mehra pun setuju. Di sisi lain, akhirnya seorang pengemis bernama Satya memiliki jaringan dan darah yang sama dengan Vijay. Pegawai puskesmas sangat senang dan mengabari Dr. Siva. Dokter juga akan mengupahi staf ini mobil BMW. Malamnya, staf ini membuat semua pengemis pingsan agar mudah mengambil Satya ke Dubai. Satya dibawa ke tempat di mana tak seorang pun akan mengetahui rencana jahat mereka.
Kini saatnya membuat Vijay pingsan karena Satya sudah siap di plantasi. Mereka menunjukkan sifat aslinya yang membuat Vijay emosi, lalu Arafin memukulinya hingga pingsan. Arafin sangat membenci keluarga Vijay. Seandainya dulu Guru Murti menolong ayahnya, Arafin tak akan kehilangan ayahnya. Lalu, prosesi transplantasi otak pun dijalankan. Hema memiliki firasat buruk dan segera menelpon Vijay. Namun Arafin yang mengangkatnya menggunakan sistem yang bisa mengubah suara Arafin terdengar seperti suara Vijay agar Hema tak curiga. Singkat cerita, operasi selesai dan jasad Satya dibuang di padang pasir. Lalu kilas balik Satya semasa kecil pun terputar. Satya dan adiknya, Rani, terlahir dari keluarga sederhana. Namun orang tua mereka meninggal kecelakaan, nasib mereka menjadi berubah drastis dan mendapat perlakuan buruk dari bibi mereka. Sehingga Satya memutuskan untuk membawa Rani pergi dari sana. Satya sangat menyayangi Rani melebihi apapun. Dia tak akan membiarkan Rani kelaparan dan mengemis di jalanan. Suatu hari saat mereka berdua hendak tidur di dekat pengemis lain, seorang kakek tua memperingati mereka untuk berhati-hati. Karena jika ada gadis tidur di daerah sini, itu sangat rawan diculik. Satya pun mengikat adiknya agar tak ada yang menculik adiknya. Benar saja, seorang lelaki menjahili Rani membuat Satya sangat khawatir. Oleh karena itu, kakek pun mengantarkan mereka ke sebuah panti yang akan menyekolahkan mereka dan memberi mereka makan. Mereka sangat senang, namun harus berpisah sementara karena tempat pria dan wanita berbeda rumah. Tak lama Satya sadar setelah diberitahu temannya yang memarahinya karena meninggalkan Rani sendirian bersama mereka. Mereka adalah orang yang jahat yang tega menjual para gadis kecil. Satya segera kembali ke rumah Mala. Satya menggedor gerbang dan mengancam penjaga agar segera mengembalikan Rani padanya. Namun percuma, Satya tetap menunggu sampai ketiduran hingga polisi suruhan Mala menangkap Satya dan memfitnahnya menggunakan ganja. Sehingga Satya pun dipenjara. Dalam penjara, Satya hanya bisa menangis merindukan adiknya. Ia sampai tak tahan dan mencoba kabur, tapi berakhir jatuh dan patah tulang kakinya. Seorang polisi sangat iba mendengar keluhan Satya tentang Rani dan mendengar semua kisah dua kakak beradik itu. Namun besoknya, polisi mengabari bahwa rumah Mala sudah disegel negara karena 2 hari yang lalu seorang gadis tewas terbunuh. Setelah 10 tahun terbebas, Satya balas dendam dengan Mala. Rani melarikan diri, namun Satya tetap menebasnya. Karena itu pun Satya dipenjara lagi. Setelah 10 tahun kemudian, Satya akhirnya terbebas. Polisi baik itu berpesan agar Satya tak membunuh orang lagi agar bisa mencari adiknya kembali. Satya berjalan, menanyakan ke sana kemari dengan selembar sketsa adiknya saat kecil. Ia bergabung dengan pengemis, sampai seorang wanita bernama Pojita ingin menjadi adik Satya. Satya terus mencari hingga ia mendapat nasib sial dari orang-orang jahat yang tiba-tiba mentransplantasikan otaknya ke tubuh Vijay Guru Murti. Singkat cerita, Satya akhirnya sadar. Namun ia kebingungan kenapa ia berada dalam tubuh yang berbeda. Setelah ini mitra bisnis Vijay, Arafin, Ilago, dan Dr. Siva yang merupakan dalang utama di balik transplantasi bertemu Satya. Lalu memaksanya untuk bertindak sebagai Vijay. Namun mereka bertiga terkejut mendengar pengakuan Vijay yang ternyata bukan seorang pengemis. Dia sengaja menyamar sebagai pengemis untuk mencari keberadaan adiknya dan latar belakangnya adalah pembunuh dan sudah dipenjara selama 20 tahun. Jadi, dia tak takut dengan pistol maupun ancaman Arafin. Arafin kesal. Mereka salah menemukan orang, namun Dr. Siva tetap optimis. Setelah diberikan fasilitas uang dan wanita, Satya pasti akan senang hati memerankan Vijay. Lalu dokter pun mengundang penari cantik untuk menggoyahkan iman Satya. Sembari mengenalkan semua orang penting dalam hidup Vijay agar Satya tak canggung dengan mereka. Dia juga berlatih tanda tangan Vijay, namun masih tak tertarik dengan semua gadis dan uang. Setelah menghafal semuanya, media mengabarkan berita duka soal peninggalnya Guru Murti dan warisan yang jatuh ke tangan putranya yang menjadi 7 pengusaha terkaya di India. Mereka membawa Vijay ke Chennai dan mengenalkannya seluruh properti mewah milik Vijay Guru Murti. Satya menghadiri pemakaman ayah Vijay dan dilarang bicara pada siapapun sampai prosesi selesai. Namun, Satya menjadi dilema, dia tak bisa menikmati kekayaan yang Vijay punya. Sin kembali ke rumah Vijay. Mereka mengeluhkan Hema yang terus-terusan menelpon, lalu mendatangi Satya yang tak mau mendengarkan Ilago. Arafin bertanya apakah ada yang mencurigai Satya. Satya bilang tidak. Arafin menyuruh Satya untuk bersabar selama seminggu sampai misinya selesai. Lalu mereka akan mengupai Satya senilai 1.000 crore. Hema kembali menelpon Vijay, namun Arafin mematikannya sampai Hema tiba-tiba datang memastikan kabar Vijay.
Hema kesal karena Vijay terus-terusan menghindarinya, jadi Hema pun pergi. Mereka bertiga khawatir jika Hema sampai tahu rencana ini, jadi mereka akan membunuh Hema. Di sisi lain, asisten mendiang Guru Murti sangat bingung kenapa Arafin tiba-tiba mengabari soal Vijay yang ingin menjual sahamnya ke Sheikh dengan harga yang lebih rendah. Ditambah lagi, Arafin tak mengizinkan mereka menanyakan langsung pada Vijay. Ini sangat menjanggal di kepala. Saat Satya dibawa untuk bertemu Sheikh dan menandatangani dokumen, Satya menyelinap ke kantor polisi dan memberitahu petugas polisi tentang identitas aslinya dan transplantasi otak yang dilakukan Arafin, Ilago maupun Siva. Tetapi petugas tersebut tidak mempercayainya, ditambah komisaris menelpon Krisnaswamy untuk memaklumi Siva yang dikira Vijay telah mengalami kecelakaan di Dubai, sehingga Vijay bertingkah membingungkan. Kedatangan Satya dalam tubuh Vijay sampai disiarkan televisi karena membuat heboh masyarakat. Orang-orang menduga mungkin terkait dengan properti yang baru saja dia beli CR. Karena ulahnya itu, Arafin, Ilago, dan Siva menyiksanya secara brutal di sebuah pulau pribadi milik Vijay. Satya beralasan hanya datang untuk mencari keberadaan adiknya yang bernama Rani, namun Ilago malah menghina adiknya yang membuat Satya sangat marah. Mereka lalu ke depan dan mengeluh telah gagal mengambil orang. Mereka harus membunuh Satya sebelum Satya mengungkap rahasia mereka ke media. Dan saat dokter Siva hendak mengambil ponselnya, Satya menyerangnya dan menceramahinya. Untuk apa Siva sekolah tinggi-tinggi dan menjadi penjahat, sedangkan gelar dokternya adalah Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Ilago memukul Satya dari belakang dan Arafin menodongkan pistol. Namun Satya dengan cepat mengambil alih dan menembak mati dokter Satya. Setelah itu dia pun membunuh Arafin dan Ilago. Satya membungkus 3 jasad dan membuangnya ke dalam laut. Dia menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan mengubahnya menjadi orang lain dan membiarkan dirinya menjadi pembunuh? Besoknya Satya mengikuti Medi, sahabat pengemisnya, dan membuat Medi ketakutan. Setelah mengaku-ngaku sebagai teman Satya di penjara, akhirnya Medi tak takut lagi dan dengan senang hati mengajaknya tinggal bersama sembari mencari keberadaan Rani. Namun saat hendak tidur, Satya menjadi gelisah saat dia mengingat setelah membunuh dan membuang tubuh Arafin, Ilago maupun Siva di pulau dan kembali ke Chennai, Satya melindungi mereka yang hendak dipukul. Lalu debt collector mengancam jika besok tak membayar lunas, maka mereka siap-siap mati. Lalu gambar Rani kecil pun terbang dan Satya mengikuti arah angin dan berhenti di seorang bapak tua yang mengaku mengenal Satya. Pak tua menasehati Satya untuk menggunakan takdirnya dengan baik. Di tempat ini banyak gadis seperti Rani yang membutuhkan pertolongan. Jika Satya bisa mengelola takdirnya dengan baik dan membantu mereka, maka Satya akan mudah menemukan orang yang selama ini ia cari. Satya merenung sampai tidur, namun keesokan harinya, ia mendapat kabar buruk mengenai Pochita yang telah mati dengan luka-luka serius di tubuhnya. Semua pengemis tak terima, terutama Satya yang telah menganggap Pochita seperti Rani, adik kandungnya sendiri. Tak lama Inspektur Ladu datang dan Satya mencurigai gelagatnya setelah memarahi 2 preman. Lalu menelpon Menteri Pasat karena ulah anak buahnya yang mendiru paksa Pochita hingga meninggal. Ladu mengambil kesempatan untuk meminta uang lebih sebagai uang suap untuk mengubah kasus Pochita sebagai tragedi mengakhiri hidup karena tak tahan hidup menjadi pengemis. Lalu Satya yang kesal melempar Ladu dengan HP dan memukuli mereka semua tanpa ampun. Setelah itu membawa mereka ke kantor polisi untuk dipenjarakan. SP setempat menyuruh Satya menulis FIR, kasus Pochita. Namun sebelum selesai, Ladu menelpon SP untuk segera mengusir para pengemis dan membebaskan tahanan. Lalu Prasad dan anak buahnya pun datang. Melihat ketidakadilan dan nasihat Pak Tua, Satya menelpon CM sebagai Vijay meminta bantuannya pada komisaris polisi untuk menangani kasus Pochita, sehingga SP pun ketakutan dan tak jadi melepaskan anak buah Menteri Pasat. Prasad sangat kebingungan karena SP menyuruhnya segera pergi sebelum komisaris memerintahkan untuk menangkapnya juga. SP penasaran dengan Satya, mengapa ia sangat begitu berpengaruh sampai CM ikutan turun tangan. Satya hanya menjawab, dia hanyalah seorang pengemis. Setelah kejadian Pochita, Satya memutuskan untuk menggantikan Vijay dan memulai rapat untuk membuat sebuah yayasan nirbala bernama Anti Bikili yang akan membantu menyelesaikan masalah masyarakat miskin dan memberantas kemiskinan di negara bagian tersebut. Semua pegawai Satya sangat keheranan melihat perubahan Satya, begitu juga dengan Hema. Namun Satya beralasan, ia berubah karena wasiat mendiang ayahnya yang ingin membantu membangkitkan perekonomian India dan menyelamatkan hidup banyak orang miskin.
Anti Bikili menjadi viral karena Satya memberikan fasilitas murah kepada masyarakat miskin. Program Satya itu akan mengancam pebisnis lain karena produk yang Satya jual berada di bawah standar pasaran. Satya bahkan merekrut banyak pengemis untuk ikut bekerja dengannya dan ia akan menyediakan tempat tinggal. Setelah meeting, asisten menanyakan keberadaan Arafin dan Satya pun diam saja. Ia lalu mempelajari semua berkas tentang Arafin. Namun tiba-tiba, Gopal yang kini menjadi asisten komisaris meminta bertemu dengan Satya. Gopal kini mengantongi bukti bahwa pengakuan Satya saat itu memang benar adanya. Karena kebetulan ia menemukan jasad Satya di gurun Dubai. Juga bekas jahitan di kepala Vijay dan Satya terlihat sangat sama. Dia juga tahu rencana Arafin, Ilago, dan Siva mengenai transplantasi otak. Jadi Gopal pun meminta Satya segera menyiapkan uang suap sebelum ia membongkarnya ke publik. Di sisi lain, CM dan asistennya mengeluhkan program anti Bikili yang dibuat Satya. Jika rakyat miskin memiliki fasilitas murah dan mudah mendapatkan pekerjaan, mereka tak akan pusing mencari-cari uang dan menerima suap dari mereka. Bahkan mereka bisa balik mencoblos kandidat lain dan karir CM bisa beresiko. Malamnya seluruh orang miskin anti Bikili memadati stadion. Bikili adalah identitas bagi petinggi politik yang haus akan uang. Itulah mengapa ia menamai program barunya anti Bikili. Selain untuk protes terhadap sistem yang membiarkan ketimpangan, anti Bikili adalah wadah bagi masyarakat miskin. Jadi siapapun yang kaya yang mengandalkan uang untuk merendahkan orang miskin akan mereka sebut sebagai Bikili mulai sekarang. Program anti Bikili akan diresmikan mulai sekarang dan tak boleh ada lagi masyarakat miskin yang kelaparan. Barang anti Bikili akan tersedia dengan harga terjangkau di mana saja. Baik makanan, rumah, sandang pangan akan dijual dengan harga murah, agar kehidupan mereka menjadi lebih baik mulai dari sekarang. Sehingga para Bikili tak bisa lagi menginjak-injak masyarakat miskin. Semua orang pun bertepuk tangan bahagia. Karena yayasan anti Bikili sukses di mana Satya mendapat kekaguman dan rasa hormat dari masyarakat. Suatu malam, sebuah pesawat jatuh ke dalam laut dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Asisten memberitahukan kecelakaan itu pada Satya karena pesawat itu jatuh di tengah laut dekat pulau pribadi Vijay yang ada di Dubai. Lalu, polisi menemukan 3 mayat dan segera mengautopsinya sehingga identitas Arafin, Ilago, dan Siva pun akhirnya terungkap. Mengetahui itu, Gopal kembali menelpon Satya, tapi tak diangkat sehingga Gopal melaporkannya pada CM. CM yang sudah tahu kelakuan Satya pun mengubah raut wajahnya dan Satya pun mulai pidato mengenang ketiga mendiang Arafin, Ilago, dan Siva. Setelah upacara 3 mendiang, CM dan Gopal mengajak bicara Satya. Mereka berdua memerah Satya agar memberikan bagian uangnya. Sebelum mereka menyebarkan rahasia besar Satya ke publik, Satya tak takut dengan ancaman mereka berdua karena sudah terbiasa hidup di jalanan maupun di dalam penjara. Sehingga Satya segera mengatur meeting penting untuk memberikan semua properti Vijay kepada Hema. Hema merasa syok dan tak lama Satya pun menjadi buronan anak buah CM. Anak buah CM membubarkan rapat dan mengacam Satya. Satya pun emosi setelah seorang menginjak gambar adiknya. Lalu pertengkaran satu lawan banyak pun tak terelakkan. Setelah mengalahkan semuanya, CM menelpon anak buahnya dan Satya meremehkan CM karena anak buahnya sudah KO semua. Satya lalu mengumpulkan keberanian, menelpon Hema dan mengungkap identitas aslinya sebagai Satya. Bagaimana Vijay mati? Karena otaknya diimplankan oleh Arafin, Ilago, dan Siwa demi merebut harta Vijay. Media lalu memberitakan tentang operasi antara Satya dan Vijay. Anti Bikili pun ditutup. Meski begitu, semua orang membicarakan kebaikan Satya dan membuat gerakan #SaveSatya. Sedangkan CM kepedean, dia kira seluruh aset Satya akan menjadi miliknya. Masyarakat lalu melakukan demo besar-besaran untuk membela Satya di pengadilan. Semua orang bersorak mendukung Satya agar pengadilan mengampuni Satya. Pengacara CM menuduh Satya sengaja merencanakan hal busuk menghasut Arafin, Ilago, dan Siva untuk mentransplantasikan otak Vijay. Lalu membunuh ketiganya untuk leluasa menguasai seluruh harta Vijay. Satya menyangkalnya, dia bahkan tak memanggil pengacara untuk mendukungnya. Satya mengaku belum pernah memakai 1% pun uang Vijay Gurumurti untuk keperluan pribadinya. Satya mengaku membunuh Arafin, Ilago, dan Siva, namun itu untuk membela diri karena mereka diam-diam mentransplantasikan otaknya ke tubuh Vijay. Tak hanya itu, mereka bertiga juga menjadikannya anjing gila untuk misi mereka. Satya merasa tak bersalah jika menggunakan harta Vijay untuk kemaslahatan masyarakat. Itu adalah kebaikan besar. Namun pengacara CM tak terima dan kembali menuduh Satya hanya memutarbalikkan fakta agar tak dipenjara. Satya menegaskan,
Dia tak takut dipenjara sama sekali. Dia sudah 20 tahun tinggal di sana dan setelah ini ia juga terima jika dihukum penjara lagi setelah membunuh mereka bertiga. Yang jelas ia tak pernah menginginkan harta Vijay Gurumurti. Tetap saja pengacara CM yang bernama Paijo ini menyalahkan Satya yang menyalahgunakan uang Vijay untuk anti Bikili. Satya mensekaknya. Dulu saat dia tahu Satya adalah Vijay, Paijo sangat ramah dan tunduk terhadapnya. Apa itu bukan karena uang yang dimiliki Vijay? Satya mengakui kesalahannya, ia akan terima dihukum. Namun ia juga memohon agar hakim tak menutup anti Bikili yang menyelamatkan jutaan jiwa sambil menangis. Melihat ketulusan Satya, hakim mengabulkan permintaannya. Pengadilan menjatuhkan 10 tahun penjara untuk Satya atas tuduhan pembunuhan untuk membela diri dan menyembunyikan barang bukti. Otak dianggap sebagai organ paling vital dalam tubuh manusia karena bertanggung jawab atas kepribadian unik setiap manusia. Karena otak Vijay sudah diganti, maka Vijay dianggap mati dan seluruh kekayaannya dijatuhkan pada Avinas, anak paman Vijay. Namun hakim mendapat instruksi bahwa Hema tengah mengandung anak Vijay. Dia juga memberikan hasil tes DNA dan maju ke depan untuk mengklaim kekayaan Vijay Gurumurti harus jatuh ke tangan putra Vijay yang tengah dikandung oleh Hema, tunangan Vijay, sekretaris perusahaan FG Group. Sama seperti keinginan Satya, perusahaan FG Group akan bergerak untuk kemajuan masyarakat miskin. Namun Paijo lagi-lagi ngelantur dan bilang bahwa ini tak adil karena bisa jadi Vijay punya hubungan dengan banyak wanita lain. Secara dia kan miliarder. Hema marah. Jika itu terjadi pada putri Paijo, apa Paijo akan terima? Paijo mengamuk dan berdebat dengan Hema, sehingga sidang pun ditunda selama 10 menit. Setelah mempelajari bukti konkret tentang Hema dan kandungannya, sidang pun berlanjut. Dan hakim memutuskan bahwa seluruh kekayaan Vijay Gurumurti akan jatuh ke tangan Hema sebagai ibu dari anak yang dikandungnya bersama Vijay. Lalu sidang pun selesai. Setelah sidang, Satya berterima kasih pada Hema. Dia juga meminta tolong ke Hema untuk mencarikan Rani untuknya. Hema pun memeluk Satya. Satya lalu berjalan menuju penjara dan Gopal sangat sedih. Dia menyesali perbuatannya dan dia telah menemukan Rani untuk Satya. Akhirnya kakak beradik ini bertemu kembali setelah 20 tahun terpisah. Rani sudah menikah dan membawa suaminya. Satya sangat berterima kasih pada Raju yang tulus menjaga Rani. Dia juga sangat senang melihat keponakannya yang sudah tumbuh mirip dengan Rani di waktu kecil. Satya mencium kaki keponakannya. Hema berjanji akan menjaga keluarga Satya sampai Satya kembali terbebas dari penjara dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.